Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di kali ini saya akan membuat sebuah video ya teman-teman tentang pesan semesta di hari ini ya. Pesan semesta di hari ini adalah diamlah karena dalam diammu semesta sendiri yang akan berbicara dengan caranya yang indah. Dan jawabannya akan menggetarkan jiwamu ya. Nah, untuk pesan semesta di hari ini teman-teman, ini terkait dengan pengalaman ya. Pengalaman yang pernah dialami di waktu lalu ya teman-temanku semuanya. Bahwa ternyata ya biasanya kita akan bertanya-tanya sama orang lain ya. Kita misalnya ada sebuah pertanyaan apapun ya. Kita bertanya sama orang lain ya. Kita langsung keluar diri ya. Kita bertanya sama orang yang mungkin kita sudah kenal. Orang-orang yang mungkin kita anggap dia itu mampu untuk menjawab pertanyaan kita ya. Nah, di sini ternyata teman-teman, yang saya maksud diamlah adalah saat pertanyaanmu itu muncul dan kamu tidak mempertanyakan ini kepada orang lain, justru kamu di titik ini kembali mempercayai dirimu sendiri, kembali mempercayai ya yang ada dalam dirimu itu ada zat energi semesta yang maha dahsyat ya, ada Tuhan ya, atau teman-teman mungkin boleh sebut dia Tuhan, ya Allah gitu ya, atau energi tanpa batas yang semesta yang luar biasa ini ya. Terserah teman-teman boleh nyamannya apa ya. Ketika teman-teman manggilnya itu nyamannya apa terserah ya. Entah kalian manggilnya wahai diri ini ya, atau wahai kecerdasan tanpa batas yang ada dalam diri ini misalkan. Apapun tuh boleh ya. Dan yang pertama dilakukan adalah bertanya kepada di dalam diri ya. Jadi jangan buru-buru untuk bertanya di luar diri ya teman-temanku ya. Ketika kita diam, maka disitulah keajaiban terjadi, kehidupan semua tertuntun. Kalau kita mulai diam dan mulai bertanya dan mempercayai diri kita sendiri dulu ya. Nanti selanjutnya teman-temanku, di dalam diammu itu adalah keheningan ya. Dan kamu mulai mempercayai dirimu sendiri, kamu mulai mempertanyakan ya, yang mungkin kamu butuh jawaban, kamu tanya tentang kepada diri kamu sendiri dulu. Setelah itu, dia menuntun kamu ya, dia akan menuntun kamu dan kompas diri kamu, intuisi kamu itu mulai untuk terbuka lagi, mulai untuk jalan lagi. Yang awalnya mampet ya, yang awalnya intuisinya itu sangat mampet sekali teman-teman ya. Mampet kenapa kompas diri atau intuisi itu bisa mampet? Karena kita tidak mempercayai diri kita ya. Ternyata kita selalu percaya hal-hal di luar diri kita, otomatis kompasnya tidak berjalan lagi ya. Nah, maka di sini teman-teman, saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri ya, terutama kemudian untuk kita semuanya bahwa ya, salah satu komponen ya kompas diri atau intuisi kita untuk bisa tajam kembali dan bisa berfungsi kembali yaitu dengan mulai bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kita mulai mempercayai diri kita sendiri, maka kompas diri kita mulai aktif kembali dan dia akan menuntunmu ya. Kompas diri itu seperti Google Map ya. Ketika teman-teman mau berjalan ya, misalkan kalian mau ke pasar ya, mau pergi kemana, itu pasti kalau nggak tahu jalannya otomatis pakai Google Map ya. Nah, dengan Google Map ini teman-teman bisa berjalan, bisa tahu arah ya. Oh, harus ke sana ke sini, kamu tahu arahnya ya, karena punya Google Map-nya. Sehingga jalannya itu tahu nih gitu ya. Nah, maka di sini juga sama, diri kita ini ada Google Map juga ya, maka disebut dengan kompas diri atau disebut dengan intuisi. Dan jalan dia itu tidak diarah-arahin, dia sudah menuntun sendiri teman-temanku, dan itu sudah natural ya. Kenapa kok mati ya biar kompas dirinya atau intuisinya nggak berjalan ya? Kenapa? Karena kita tidak pernah mempercayai, kita tidak pernah mengizinkan untuk kembali percaya ke dalam diri kita, sehingga intuisinya, kompas dirinya lama-lama diem. Karena apa? Nggak diizinkan kita untuk mempercayai dia, untuk menggunakan dia gitu. Disinilah ketika kita berdiam atau diamlah
ya batin diamlah dulu dan mulai bertanya pada diri kita sendiri, mulai ke dalam diri ya. Karena teman-teman di dalam diammu itu ya, itu nanti arahan kompas diri itu akan mulai berfungsi dengan kembali ya. Ya, semesta kompas dirimu ya akan berjalan sendiri. Dia akan berbicara dengan caranya yang indah. Beda-beda caranya ya teman-teman ya. Ya, maka saya selalu bilang bahwa semesta yang maha dahsyat, energi tanpa batas ini teman-teman, ya dia bisa berkomunikasi ya. Dia itu bisa ngobrol ya, bisa komunikasi sama kita teman-teman. Ya, tapi ya kita tergantung bisa nggak nangkep komunikasi itu, kita nangkep nggak pesan itu gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita menganggap ada kursi, ada meja, ada ruangan ini, semua ini kosong. Kita menganggapnya mereka itu benda yang mati ya, nggak bisa omongan. Karena panca indera kita ya selalu mengasumsikan kalau hidup itu harus ngomong. Kalau hidup itu harus ada pergerakan, bergerak itu baru hidup. Misalkan seperti tumbuhan, oh hidup dia karena dia tumbuh dari kecil sampai besar gitu ya. Kemudian oh ini nih manusia hidup karena bisa omongan. Kemudian ada lagi hewan ya hidup karena dia bisa bergerak, bisa meong-meong gitu ya. Kalau misalkan kucing ya. Kalau misalkan anjing ya bisa menggonggong seperti itu dan kita sudah mengasumsikan dia hidup. Itu asumsi dari panca indera kita. Sedangkan panca indera kita ini sangat terbatas ya, sangat terbatas menangkap itu. Maka kenapa disinilah kita belajar untuk diam supaya apa? Supaya yang diasumsikan oleh panca indera kita yang dianggap ini mati ini bisa kita rasakan, ya bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Tapi yang lihatnya bukan pakai mata, bukan pakai mata kedua mata kita, ya, tapi pakai mata batin atau mata di belakang mata kita, ya. Dan kita juga bisa merasakan mereka hidup. Kalau misalkan ada kursi ini ya, kursi ada lemari, ada ya semua yang ada di ruang ini benar-benar dia hidup. Kenapa? Ya kita bisa merasakan dari energinya. Ya karena kita sebenarnya hidupnya itu bukan di dalam tubuh ini ya, di dalam tubuh fisik dan panca indera kita ini. Tapi kita itu hidup sebagai apa? Sang hidup itu ya cahaya kehidupan itu sendiri. Kita yang menyaksikan ada kehidupan berjalan. Ya, sang hidup ada dalam diri kita dan kita itu yang sedang menyaksikan sang hidup ada di dalam diri ini. Ya yang meliputi segala sesuatu. Maka akhirnya kita akan lebih mudah untuk menangkap pesan-pesan semesta ya. Semua aliran dari semesta itu akan mudah untuk berjalan, mudah untuk dialirkan ya. Ya, pengetahuan-pengetahuan dari semesta itu akan dialirkan dan kita itu menyaksikan semua pengetahuan itu hadir dengan sendirinya tanpa kita harus memikirkan itu ya, tanpa kita harus ngutak-ngutak, harus berpikir, harus berusaha, enggak, dia akan berjalan dengan sendirinya luar biasa. Yaitu syaratnya apa? Syaratnya kita mulai percaya. Kita mulai percaya kepada diri kita sendiri. Mulai ke dalam diri ditanyakan ya. Semua ditanyakan. Kemudian kalau misalkan kita butuh apapun, coba ngobrol sama diri kita sendiri ya. Kalau kita ngobrol sama diri kita sendiri dan kita di situ mengakui penuh bahwa aku nggak bisa apa-apa ya. Wahai diri ini yang maha dahsyat, wahai Allah gitu, wahai semesta kecerdasan yang luar biasa. Misalkan terserah teman-teman nyamannya manggilnya apa ya. Nah nanti kalian disitulah aslinya kalian dalam keadaan yang zero ya, dalam keadaan yang zero ismi, dimana kamu kosong ya, kosong karena apa, sudah menyerahkan dirimu dan kamu mengakui bahwa aku nggak bisa apa-apa ya, aku nggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa. Jadi tolong wahai kecerdasan semesta yang tanpa batas, tolong tuntunlah aku ya, tolong tuntunlah aku di sini ya, dalam hidup ini aku mencari barang ini, tolong tuntun aku karena aku tidak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tolong tunjukkan jalanmu, seperti itu. Dan itu kalimat-kalimat simpel banget yang teman-teman bisa lakukan ya dalam praktek sehari-hari dalam kehidupan. Itu juga salah satu cara teman-teman untuk apa, untuk terhubung ya, mengenalkan diri, merasa kita benar-benar nggak ada dan nggak bisa apa-apa dan kita serahkan kepada sang hidup itu sendiri. Maka mulai pelan-pelan dan perlahan-lahan intuisi kita itu akan mulai bisa berjalan lagi. Kompas diri kita yang awalnya itu mati, ya tidak hidup ya, tidak berfungsi, mulai kita bisa merasakan fungsinya itu. Kita mulai merasakan fungsi
dari kompas diri atau komponen intuisi di dalam diri ini. Kita menyaksikan keilmuan-keilmuan yang dialirkan lewat diri ini, ya. Kita mulai yang mungkin dulu tuh nggak bisa ngelihat sesuatu itu kayak nggak bergerak, ya udah itu berarti mati, nggak ada pergerakannya, nggak ada energinya, berarti dia itu benda mati. Ya sekarang nggak, ya sekarang kita mulai bisa merasakan, kita mulai bisa melihat dalam keheningan, dalam diamnya kita, ya kita bisa merasakan energi apapun ya yang di sekitar kita ini, mereka sang hidup yang sama seperti kita, dan ternyata kita ini adalah satu kesatuan yang utuh, ya. Kita semuanya ternyata tidak pernah terpisah oleh apapun. Ternyata kita tidak pernah kehilangan apapun. Kita tidak pernah ditinggalkan siapapun, karena semuanya ini adalah kita semuanya satu sama terhubung dan tidak pernah terpisahkan oleh apapun, seperti itu ya. Maka diam adalah emas. Maka ternyata di dalam keheningan kediam kita, ya, di situ bukan diam yang gak ada apa-apanya. Maka seperti halnya ketika orang bilang kosong atau zero, itu dianggap gak ada apa-apanya, ya kosong gak ada apa-apanya. Di dalam diammu, di dalam kekosonganmu itu, diammu emas. Di dalam diam itulah yang bergerak adalah energi ketuhanan murni yang langsung memberikan segala keilmuan yang kamu butuhkan, ya. Kamu mendapatkan apapun solusi dalam kehidupanmu di kondisi itu. Maka di sini kita harus apa? Mengetahui sisi diri palsu kita dan membawa diri palsu kita ini untuk satu keselarasan dengan energi ketuhanan di dalam diam dan di dalam kekosongan itu tadi, ya. Maka semua akan tertuntun. Maka di sini tidak ada guru yang di luar diri kita, ya. Tidak pernah ada guru yang ada di luar diri. Semua guru itu adalah kita semuanya. Masing-masing di dalam diri kita ini ada guru sejati yang maha dahsyat. Dia sang hidup, ya, sang hidup yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang selalu menuntun kita, yang selalu ada, selalu menuntun kita, langkah kita. Maka kita hanya cukup disuruh oleh Tuhan untuk diam. Ya diamlah, percayalah sama aku. Kamu selama ini kan gak percaya kan sama aku, kamu pengen bergerak sendiri. Yuk coba sekarang kamu diam, kamu percayalah sama aku, serahkan semuanya sama aku. Ya jangan kamu nganggep kamu tuh bisa, aku tuh gak nyuruh kamu ngapa-ngapain, kayak gitu ya. Mungkin kalau energi kecerdasan tanpa batas satu Tuhan itu ngomong sama kita, ya Tuhan tuh akan ngomong seperti ini. Aku selalu memudahkan kamu. Aku nggak nyuruh kamu ngapa-ngapain. Kamu hanya cukup diamlah. Serahkan semuanya sama aku. Nanti aku jalanin kok. Ya, kamu aku jalanin kok. Nanti kamu tak arahin kok, harus ke kanan, ke kiri, harus gimana. Udah, aku yang ngarahin semuanya. Yang lakuin aku. Kamu itu cukup di sini hanya diam, saksikan. Saksikanlah saja pergerakanku. Yang hidup bukan kamu, yang hidup aku. Aku sang hidup ini yang hidup, bukan kamu. Jadi ketika kita merasa yang hidup adalah kita, disitulah kehidupan kita mulai kocar-kacir, ya. Dan ternyata kita mengambil alih gitu dan gak bakal bisa. Jadi otomatis jalur kita semua itu akan tetap lurus, ya, akan tetap sesuai jalur yang sudah Tuhan kehendaki, ya. Nah, yang membuat berat itu keegoan diri kita yang gak mau, ya, yang pengen gak mau seperti ini, itu akan semakin berat dan kita merasa diri kita itu yang hidup, yang sedang hidup, gitu ya. Makanya di sini kita bersama-sama yuk sadar, aku nggak yang hidup, bukan aku yang hidup di sini. Yang hidup adalah sang hidup, ya. Yang hidup adalah sang hidup, bukan aku yang hidup. Yang hidup adalah sang hidup. Aku sedang menyaksikan sang hidup yang hidup di sini, di dalam diri ini, dan di luar diri ini. Semua ini sang hidup yang sedang hidup, yang memercik jadi manusia, jadi hewan, jadi tumbuhan, jadi bermacam-macam ciptaan yang maha dahsyat ini.
Jadi kita bukan hidup ya, kita yang menyaksikan sang hidup sedang hidup lewat diri ini. Seperti itu teman-temanku semuanya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Zero Ismi teman-temanku ya. Saya biasanya biasanya diupload di YouTube gitu ya. Apa yang disampaikan di sini diupload di YouTube gitu ya. Silakan bisa merapat di YouTube-nya, bisa follow ya, bisa subscribe ya. Aku lagi di posisi serba bingung Kak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Kak Hani. Bingung kenapa Kak Hani? Ada kebingungan kenapa Kak? Boleh diketik di sini Kak. Boleh diketik. Silahkan Kakak Hani kalau mau bertanya, silahkan di sini boleh diketik Kakak Hani. Ya, soalnya kalau saya sudah membuat materi nanti udah selesai ya. Jadi tinggal saya unduh, habis itu saya upload di YouTube gitu Kak, biasanya ya. Gitu. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau mungkin nggak ada, saya akan mengakhiri live-nya ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi coba teman-teman diamlah dulu, jangan bertindak dulu ya. Kamu diem, habis itu kamu tanya sama dirimu, misalkan kamu cari barang apa gitu, bertanya, aku nyari barang ini, gimana ya barangnya ya? Tolong dong tunjukin sama aku dong, di mana barang ini berada, seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan diarahkan gitu ya, dipraktekkan sendiri ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan di sini semuanya adalah pengalaman-pengalaman yang pernah dialami di masa lalu dan disampaikan di sini ya. Semoga bisa dipraktekkan. Kalau cocok silahkan dipakai. Semoga ilmu dari Tuhan ini, dari semesta ini bermanfaat untuk semua jiwa-jiwa yang mungkin sedang bingung atas hidupnya. Seperti itu. Kak Hani, bingung usaha saya lagi hancur, modal habis, saya single mom. Bunda Hani kalau mau ikut kelas ya Bunda, saya punya ada grup WA Bunda dan ada kelas juga Bunda ya, silahkan gabung ya Kak, karena memang itu kan ada sebuah akar ya, dan Bunda harus paham akarnya ini. Jadi nanti Bunda gampang ini untuk proses penerimaan, habis itu nanti slide demi slide-nya itu akan terlampaui gitu ya Bunda, caranya begitu ya. Jadi itu hanya loopingan-loopingan di masa lalu Bunda yang sekarang sedang muncul, dan sekarang ini kalau Bunda pengen, kalau enggak juga enggak apa-apa silahkan ya. Jadi kalau di grupnya Zero Ismi nanti dapat ebook ya, dapat ebook, dan memang bayarnya itu seikhlasnya teman-teman, bayarnya berapa gitu. Jadi silahkan, memang ilmu itu luar biasa ya, saya pun juga sama. Jadi di sini memang pakainya bukan pakai harga berapa, enggak ya, di sini harganya seikhlas hatinya masing-masing gitu ya. Begitu. Kalau mungkin ini menjadi solusi untuk teman-teman yang sedang membutuhkan ya, silahkan. Tapi tanya dulu sama dirimu, jika ini baik untuk aku ya Allah ya Tuhan ya semesta ya, berikan aku jalannya, kemudahan. Kalau mungkin ini tidak baik untukku, wahai Tuhan ya Allah ya semesta gitu ya, berikan aku jalan yang lebih baik gitu. Jadi saya selalu mengatakan ini kepada teman-teman yang pengen gabung ya, seperti itu. Karena apa? Kalian datangnya harus dituntun ya. Jadi jangan karepe sepengennya sendiri, nanti hasilnya nggak bagus gitu. Jadi silahkan kalian minta tuntunan dulu, baru nanti kalau pengen gabung di grup ya, saya bisa DM aja ya. Nanti akan nomor WA saya. Seperti itu Bunda ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sudah dulu live-nya ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.